Kedewasaan terlihat saat melakukan apa yang penting dan mengabaikan apa yang tidak penting. Agar kita memahami apa yang harus kita lakukan dan yang penting, mari belajar melalui firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Reso Sutoyo, Senin 4 September 2023, tertulis di Markus 10 ayat 15. Demikian dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Dalam bahasa Batak dikatakan, situtudo hatakot tuhamu, naso majalo harajon di bata songon danak, dan saut bongot tusi. Demikian firman Tuhan. Orang tua tentu mengharapkan anak-anaknya cepat bertumbuh dewasa. Dan saking inginnya, para orang tua suka mendandani anak-anaknya berbeda dari usianya. Orang tua pasti selalu mengajarkan bagaimana anaknya bersikap dan bertindak secara lebih dewasa dan meninggalkan kekanak-kanakannya. Lantas, mengapa Kristus mengatakan bahwa kita perlu menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil? Ya, jawabnya karena yang pertama sekali, anak-anak itu adalah orang yang sederhana dan polos. Sedangkan lawan dari sederhana dan polos adalah licik. Contohnya, Yudas Iskariot. Saat di Taman Getsemani, ia mencium Yesus. Padahal di balik itu ada niat jahat, kelicikan, yaitu kehendak untuk menjual Yesus. Orang yang hidup dalam kemunafikan, kelicikan, bermuka dua, tidak akan mengalami kerajaan Allah dalam hidupnya. Lalu yang kedua alasannya adalah, anak-anak itu mudah untuk diajari. Dalam Amsal 9 ayat 9 dikatakan, berilah orang bijak nasihat agar ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah-tambah. Seorang anak kecil juga mudah untuk diajar, sehingga pengetahuannya bertambah-tambah. Saya mau tanya, sudahkah kita memiliki hati yang mudah untuk diajar dan dibentuk seperti seorang anak-anak? Ataukah hati kita masih keras dan sulit menerima teguran? Bukankah masih banyak orang Kristen yang sulit sekali menerima teguran? Kita gampang sekali tersinggung dan sakit hati ketika menerima firman Tuhan yang keras. Ayub berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia juga yang memukuli, tetapi yang di tangannya menyembuhkan pula. Kita bisa baca di Ayub 5 ayat 17 sampai ke 18. Lalu yang ketiga, alasannya adalah anak-anak itu percaya penuh pada bapaknya. Memiliki kepercayaan penuh. Seorang anak kecil memiliki kepercayaan penuh kepada ayahnya. Ia tidak pernah khawatir tentang apapun karena semua kebutuhannya terpenuhi. Kita juga harus percaya penuh kepada Tuhan. Dan jangan sekali-sekali bersandar hanya kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Menjadi seperti anak kecil di hadapan Yesus berarti kita menggantung penuh kepada Dia. Percaya pada Yesus berarti berserah penuh kepada Tuhan. Berserah tentang kehidupan kita, tentang pemeliharaan Allah, tentang keselamatan kita yang hanya didapatkan di dalam Yesus. Oleh karena kasih karunia yang begitu besar, Tuhan pasti ada bagi kita. Jemaat Tuhan, betapa celakanya jika orang dewasa yang merasa dirinya sangat berhikmat, di mana setiap hikmat yang ada padanya merupakan hikmat dunia yang fana dan yang menyesatkan. Ketika orang dewasa merasa karena ia dewasa, maka ia berkenan di hadapan Tuhan, pada saat itulah Tuhan tidak menyukai orang dewasa itu. Ketika orang dewasa merasa bahwa anak kecil tidak mengerti apa-apa tentang Injil, pada saat itulah Yesus mengecam mereka, memarahi mereka dan memberikan nasihat kepada mereka.
Kita sering kali bangga dengan kedewasaan kita. Kedewasaan yang palsu, yang menyedihkan. Padahal di dalamnya ada hati yang rapuh, gusar, kosong, dan hampa. Memang kepolosan masa kecil tidak akan pernah menyelamatkan anak-anak di masa dewasanya jika mereka hidup di luar Yesus. Oleh karena itu, setiap orang tua, semua kita harus semakin mendekatkan anak-anak bahkan diri kita kepada Tuhan dengan mempelajari firman-Nya. Marilah kita memberitakan Injil baik kepada anak-anak kita, keluarga kita, dengan pergaulan kita. Bergumulah terus dan berdoalah terus bagi anak-anak kita, keluarga kita, dan hidup kita. Terimalah Injil agar semua kita bertumbuh menjadi pemberita Injil melalui hidup kita kelak. Kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang rapuh. Kita orang-orang yang tidak berdaya. Dan sering sekali hidup kita dalam kesesatan. Di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus yang telah menanggung semua hukuman dosa kita, Dia yang telah menyelamatkan kita dari dosa yang ada dalam diri kita sendiri. Di luar Dia, pada dasarnya kita tidak akan memperoleh keselamatan. Yesus menyelamatkan kita dari diri kita yang sok dewasa. Diri kita yang merasa paling dewasa. Diri kita yang merasa mengerti banyak hal dan berjalan hanya sesuai dengan keinginan kita. Namun pada akhirnya kita menemukan diri kita ada dalam kesesatan. Kita sering gagal, frustasi, dan melihat betapa kita ada dalam kekosongan hidup yang semakin jauh dari Allah. Parahnya lagi, kita tidak memiliki kuasa yang cukup dan kita tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membebaskan diri kita karena kita hanyalah manusia fana. Namun puji Tuhan, di dalam Yesus kita diselamatkan untuk menjadi berani melawan dosa. Kita diselamatkan dengan darahnya yang sungguh sangat mahal. Dikuduskan dan dibenarkan. Kita diselamatkan untuk menjadi orang yang benar-benar bergantung pada Allah. Seperti anak kecil yang bergantung pada ayahnya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar di hari ini. Ajarkan kami Tuhan menjadi orang-orang yang kelak layak masuk dalam bagian kerajaan-Mu. Berikan hari yang setia dan taat untuk dibentuk seturut kehendak-Mu. Dan biarlah kami terus menggantungkan harapan dan hidup kami hanya dalam belas kasih-Mu. Dewasakanlah iman kami agar kami semakin memahami kehendak-Mu. Dan jadikanlah kami firman yang nyata bagi keluarga kami dan sesama kami. Agar semakin bertambah-tambahlah orang yang percaya akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini dalam kedewasaan iman. Salam sehat, Tuhan memberkati.